Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Iya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama dahulu. Mbak Naura, silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi ya Rasulullah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih. Adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Iman. Kemana Mas Iman? Sakit. Ya, kita doakan semoga Mas Iman segera sembuh kembali. Baik, biar makin semangat, Pak Beni pengen kita bernyanyi sedikit biar semangat, nggih. Yuk, Pak Beni yang menyanyi, kalian yang berteriak, ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Iya. Baunya gak enak. Gak apa. Baik. Karena juga masih dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? Ke-80. Mari kita bernyanyi lagu wajib Hari Merdeka. Hafal toh? Hafal. Yuk bersama-sama nggih. 1 2 3 4. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita, ya. Terima kasih. Hari ini Pak Beni pengen menyampaikan sebuah materi tentang berpikir secara komputasional. Pak, kok aneh-aneh. Nah, berpikir komputasional itu adalah bagaimana cara berpikir kita, langkah-langkahnya atau tindakannya atau polanya atau algoritmanya itu menyerupai komputer. Jadi secara sistematis, terstruktur dan juga teratur, tidak berbuat semaunya sendiri. Nah, berpikir komputasional ini adalah sama dengan kita menyiapkan diri di abad 21 ini adalah era di mana teknologi itu semakin berkembang. Nah, di sini Pak Beni mengambil judul berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Kelas 5 itu nanti akan ada materi tambahan namanya coding. Ya, apa Pak coding ya, nanti dijelaskan.
Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Coba Pak Beni tanya. Tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Kira-kira ada yang pernah memasak sarapan sendiri enggak? Pernah. Masak apa kira-kira? Nasi goreng, pinter. Mas, nasi goreng tadi apa? Ada nggak yang bisa menjelaskan langkah-langkahnya membuat nasi goreng itu bagaimana? Masak nasi goreng itu. Mas Nio mungkin? Enggak. Mas Rafa mungkin coba. Apa? Nasi diberi cewek mungkin ya cewek diberi bumbu, terus diberi kecap ya. Kalau pengen berwarna merah diberi sedikit saus ya. Terus digoreng sampai berwarna coklat atau kemerahan ya. Itu cara membuat nasi goreng. Siapa yang suka nasi goreng di sini? Semua gitu ya. Pak Beni juga suka banget dengan namanya nasi goreng ya. Terus capaian pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah peserta didik ini nanti mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah serta secara sistematis serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Nah, tujuannya dari pembelajaran hari ini adalah melalui penjelasan dari guru, peserta didik ini nanti mampu memahami pengertian berpikir komputasional dengan benar. Nanti kalian akan diajarkan apa toh yang dimaksud sebagai berpikir komputasional. Kemudian melalui tayangan video, nanti kalian akan diajak menonton sebuah video animasi. Sehingga nanti kalian diharapkan mampu menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan berpikir komputasional. Kemudian melalui diskusi kelompok, kalian nanti akan mampu menyusun langkah-langkah secara logis dan sistematis terstruktur untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Nanti ada kegiatan kelompok juga. Apa itu berpikir komputasional? Sambil mendengarkan Pak Beni, sambil menyimak, melihat yang ada di layar. Berpikir komputasional itu adalah kita itu memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan. Jadi ini awak mundur masalah ya. Nanti Pak Beni akan memberikan suatu masalah kepada kalian ataupun suatu persoalan sehari-hari itu dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Piye caranya memecahkan masalah itu? Sebenarnya hal ini sudah pernah kalian lakukan, cuma kalian mungkin belum memahami. Janino, kok aku bisa berpikir ini karena apa? Dan nanti kita akan belajar di sini. Itu namanya berpikir komputasional. Jadi berpikir seperti komputer. Jadi kita itu nanti pikirnya seperti komputer. Terstruktur dari awal sampai akhir, dari yang mudah sampai yang sulit, dari bentuk jadi terus dibagi isinya apa? Sego goreng itu loh isinya apa aja kalau tahu? Nasi, telur, bumbu, kecap, sambal, saus. Nah, itu namanya bagian dari berpikir komputasional. Kamu diberikan semangka, jajal buatno jus semangka. Bagaimana langkah-langkahnya? Semangka dibelah, terus dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke dalam blender, diberi air, diberi ben dingin apa namanya? Es, ben manis diberi gula, terus di blender sampai halus, kemudian siap untuk dihidangkan ya. Seperti juga ketika kalian nanti diajak untuk piknik misalkan. Hari ini kelas minggu depan kelas 5 akan piknik ke Sarangan. Tentunya yang disiapkan apa, Cah? Baju tol, terus handuk, terus sabun. Ya, baju ganti, sikat gigi, sangu sih mesti ya untuk beli sate
kelinci, betul. Kira-kira perlu nggak kita membahas, adukmu ku warnane apa? Perlu nggak kira-kira membahas, bekalmu nanti kotaknya bentuknya bunder apa? Persegi. Perlu nggak kayak gitu? Tidak. Itu namanya berpikir abstraksi. Jadi membuang hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang tidak penting tidak usah dibicarakan. Buat apa? Yang penting kita menyiapkan hal-hal yang perlu. Kita berangkat ke sarangan, di sana senang-senang. Ora perlu mikir awakmu kok tase bentuke piye, tase warnane apa, tase mereke apa, gak perlu. Pakai sandalmu merek apa? Swallow. Sandalmu merek apa? Apa jenenge itu? ATT misalkan, New Era, gak perlu. Itu adalah hal-hal yang tidak perlu untuk dibicarakan. Nah, itu namanya berpikir abstraksi. Itu nggih. Jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir layaknya kita menjadi sebuah komputer. Jadi itu, jadi kita berpikir seperti itu nggih. Kemudian apa itu prinsip berpikir komputasional? Yang pertama itu ada dekomposisi, yaitu memecahkan masalah. Pak Bini mau tanya, ada yang pernah mengadakan ulang tahun di rumah? Ulang tahun. Atau hajatan di rumah? Atau piket di kelas wes? Nah, piket di kelas ya. Dalam kegiatan piket itu kira-kira aku nek tak anu dewi ini bakalan lama. Lah caranya biar mudah bagaimana? Iya, dibagi tugas. Misalkan Mas Rafa nyapu, Mas Sahala solak-solak, Mas Alip sing nyapu jobo, Mas Ilham sing ngresiki serawang, Mas Arya sing buang sampah. Lah itu namanya prinsip berpikir secara dekomposisi. Decomposition artinya apa? Memecahkan suatu masalah. Demikian juga ketika kita akan mengadakan semacam ulang tahun. Ulang tahun kan butuh reno-reno cah. Butuh enek sing masak, butuh enek sing tuku kue, butuh ada yang mendekorasi ruangannya, butuh ada yang membuat undangan ke teman-temannya. Lah itu tidak bisa dikerjakan secara sendiri, maka harus berbagi tugas, memecahkan masalah secara perlahan. Nah itu namanya dekomposisi. Oke ya, yang pertama dekomposisi. Yang kedua adalah pattern recognition, artinya pengenalan pola. Siapa sih yang pernah mancing? Pernah mancing ya? Pak Beni boleh tanya, kira-kira kalau kamu mancing di sungai, tempat yang paling banyak ikannya itu di mana? Di rawa-rawa, betul. Terus di bawah pokoknya enek pohon sing sungai ini tertutup bayangan pohon, itu mesti enek iwake cah. Gak mungkin ora itu. Karena apa? Polanya ikan itu mesti berkumpul di tempat yang lebih teduh. Nah itu namanya pola. Jadi berpola. Sama ketika kalian di kelas 4 belajar tentang pola. Segitiga, lingkaran, segitiga, berikutnya lingkaran. Kalau segitiga, bintang, segitiga, terus bintang. Nah itu namanya pola. Jadi semuanya itu berpola. Eling-elingo ya, berpola. Sama kayak ini ketika kita membuat hiasan seperti ini. Cah pokoknya engko nek hiasane nek siji Apollo, terus planet, bintang karo apa namanya itu? Astronot. Nah, kabeh ngono. Lah itu namanya juga pola. Seperti juga ketika Pak Beni menata tempat duduk, cah sariat engko isine enek 6 meja. Nah, 6 meja, di sini juga harusnya 6 meja. Lah itu namanya berpola. Seperti juga ketika kalian melihat Pak tukang masang keramik,
Nah, ini juga memakai pola apa nih sing enek granit, sing enek jemblure-jemblurate itu. Lah itu juga berpola. Itu namanya menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Kalau kayak ini tadi, polanya satu jadi. Nah, pola ini satu jadi, semuanya juga harus sama, bisa digunakan kembali polanya. Lah itu namanya berpola. Terus yang ketiga adalah abstraksi, yaitu berfokus pada informasi yang penting dan menyaring yang tidak penting. Kayak mau arep sarangan kuwi ora usah mikir tasmu mereke apa, sandalmu mereke apa, nganggo celana pendek apa celana dawa, bebas wong arep dolan lho. Gitu. Lah itu namanya berpikir secara abstraksi. Pikirnya sing kira-kira kita bisa berangkat ke sana tuh bagaimana? Ora usah mikir hal yang lain. Engko lawangmu apa? Pupu apa? Paha atas. Ora perlu dipikir, wong padha-padha ayame. Iya toh? Enggak perlu. Lah itu namanya kamu membuang hal-hal yang tidak penting atau tidak perlu. Ada dekomposisi, pemecahan masalah tadi. Jadi membagi masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil. Terus ada pattern recognition atau pengenalan pola, menemukan pola-pola yang bisa digunakan kembali. Yang ketiga ada abstraksi, membuang hal-hal yang tidak penting dan terfokus pada informasi yang penting. Yang terakhir ada algoritma, berpikir secara algoritma. Cah, kamu tahu Shopee dong? TikTok wes. Nah, kalau TikTok mesti tahu ya. TikTok sekarang lagi musim apa nih? Layang-layang misalkan. Ketika kamu sekali saja membuka VT tentang layang-layang, itu besok ketika kamu atau nanti ketika kamu membuka TikTok lagi, kira-kira yang muncul apa, Cah? Layang-layang lagi. Ketika kamu membuka Shopee, ya loh, di situ begitu pertama kali buka itu banyak sekali toko-toko yang bermacam-macam. Ada toko ban, ada toko baju, toko celana, toko sabuk, toko sepatu. Lah, begitu kamu membuka di searchingnya itu, di pencarian itu, kamu mencari misalkan jilbab robani. Apa yang terjadi, Cah? Iya, itu nanti ketika kamu membuka halaman pertama, nanti yang terjadi adalah di sini mayoritas toko jilbab. Itulah yang dinamakan algoritma. Makanya hati-hati ketika kalian bermain media sosial. Sekali kamu mencari di searching, itu kamu akan disimpan oleh aplikasinya bahwa orang ini akan sering membuka ini. Itu juga yang dinamakan beretika media sosial. Hati-hati, apa nek bocah-bocah sing kulino ndeloke sing film sing gak genah-genah ngono kuwi. Nah, itu nggih. Jadi Pak Beni tanya lagi, prinsipnya tadi apa aja tah? Satu, dekomposisi. Yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi, membuang hal yang tidak penting. Yang keempat adalah algoritma. Nah, tuh, terus untuk apa toh Pak? Kita itu harus berpikir secara komputasional. Itu sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita itu nanti bisa memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, membantu menyelesaikan masalah lebih mudah, membantu membuat suatu keputusan, mengajarkan cara berpikir yang kreatif, membantu menghemat waktu supaya lebih efisien. Kayak abstraksi tadi loh, gak usah mikir yang aneh-aneh, pikir aja yang penting. Itu namanya menghemat waktu, membantu beradaptasi dengan teknologi. Nah, di dalam pembelajaran berpikir secara komputasional itu nanti ada dua, Cah. Ada dua cara, yaitu secara plug itu memakai internet. Yang kedua adalah secara unplug. Unplug itu adalah tanpa menggunakan internet. Nanti akan Pak Beni ajak kalian bermain
tentang apa namanya, pola, pattern recognition, bagaimana pola itu bisa dibentuk dan bisa digunakan dalam berpikir secara komputasional itu bagaimana, nanti kan Mbak Beni ajarkan. Oke. Unplug, oh belum Mbak Beni ganti itu. Nah, tunggu. Nah sekarang mari kita bersama-sama menonton sebuah video supaya kalian lebih memahami sebenarnya apa sih kegunaan dari berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Bentar. Ya. Ya, sekalian perhatikan disimak. Nah, nanti kan Pak Beni tanya tentang video yang ada di depan. Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Pradeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Aduh, ya jatuh. Wow, udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Ya. Yuk sambil disimak ya, ini akan mulai ini. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Ya, bagi tugas. Tapi dimulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar. Nah, itu dekomposisi. Nah, ini yang apa? Pattern recognition atau pola. Susah banget ya dapatnya. Sabar. coba Dengarkan. dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah. Aduh, di bawah apa? Ya ini yang ditakutkan kayak gini. Kerjakan. Yuk, kita matiin ikan. Tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar. Coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Tuh, di bawah bayangan. Ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Tuh, Pengenalan pola alam. adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Ini yang abstraksi. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak pikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Nah, itu fokus yang penting. Jangan terlalu banyak pikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Ya, Itu namanya. aduh ya. Nah, itu nggih. Wis tanggap aja sudah. Nah, itu ya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya kita sudah diajarin bagaimana cara berpikir secara komputasional. Nah, ini abstraksi. Dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Ya. Oke. Nah, ini yang terakhir. Jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3.
algoritma adalah langkah-langkah terstruktur Oh. untuk menyelesaikan masalah. Nah, dah. Itu jadi sekali lagi Pak Beni tanya, prinsipnya tadi yang pertama apa? Dekomposisi. Dekomposisi apa? Pemecahan masalah. Yang kedua, pola. Ya, yang ketiga, abstraksi. Yang keempat adalah algoritma. Jadi ketika kalian mau membuat sebuah minuman, misalkan teh, jus dan sebagainya, itu berarti kalian sudah berpikir secara algoritma. Jadi menyusun langkah-langkahnya, itu namanya algoritma. Di rumah nenek itu banyak sekali pohon jambu. Kira-kira mana yang harus dimakan terlebih dahulu? Ora usah bingung-bingung goleki ya sing kirane wis dipangan karo codot. Misalnya berarti wis mateng wete. Kita ambil pohon yang ini aja. Nah, itu namanya berpikir secara abstraksi. Tadi ketika kalian mancing juga sama. Mancing polane kuwi pokoke iwaki pokoke ning ndi mesti ning nggon sing yup ning ngisore jembatan, mesti enek iwake wis jelas. Nyapa to ning jembatan iki mesti enek wong mancing, ya mergo ning ngisor jembatan kuwi mesti enek wis gak mungkin ora. Kayak Deni Caknan kae nyapa kok mesti mancing ning pinggire jembatan kae cah, ya mergo ning ngono kuwi enek iwake. Lah itu namanya berpikir secara komputasional. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, terima kasih. Nah ini kemudian kelompoknya Pak Beni bagi berdasarkan ini aja, nggih. Coba Pak Beni bertanya, nggih. Contohnya ini kelompoknya Mas Rafa ini coba berdiskusi tentang urutan langkah-langkah dalam membersihkan ruang kelas. Ya. Kamu dikelompokkan, misalkan dibuat ruang kelas itu kira-kira langkah-langkahnya bagaimana. Kemudian kelompoknya Naura, ketika di rumah nenek itu banyak pohon itu kira-kira mana yang harus dipetik terlebih dahulu. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kemudian kelompoknya Mas Nio berpikir tentang bagaimana cara membuat jus buah itu. Yuk silakan berdiskusi bersama-sama. Yuk. Putaran ini ya. Ya. Ya, silakan disebutkan salah satu bagaimana kira-kira urutannya ketika panen buah itu. Memilih yang matang dan tidak perlu melihat pohon-pohon yang lain yang masih muda. Oke, terima kasih. Itu namanya berpikir apa namanya? Abstraksi. Betul. Mas Nio tadi membuat apa? Jus buah, jus. Kira-kira apa langkah-langkah yang jus mangga? Memetik mangga, kemudian menyuci, mengupas, memasukkan mangga ke blendernya, diberikan apa lagi? Gula, air, es batu, terus di blender. Sip, bagus. Itu namanya apa? Algoritma. Nah, namanya apa? Iya, berpikir secara algoritma. Punya Mas Rafa. Kelompoknya Mas Rafa tadi apa? Bertugas piket ya. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu? Caranya membagi tugas ya. Contohnya bagaimana? Mas Ilham menyapu lantai, terus Alif membuang sampah. Sahala apa namanya? Membersihkan meja. Terus Mas Arya membersihkan atap. Ya itu namanya berpikir secara apa? Dekomposisi. Ya, luar biasa, bagus. Terima kasih. Nah, sekarang sudah jelas ya. Jadi itulah cara-cara berpikir secara komputasional dalam kehidupan
hari. Nah, coba sekarang Pak Beni pengen mengajarkan kepada kalian sebenarnya kalau pattern recognition itu seperti apa? Seperti apa toh berpikir komputasional dengan pola tadi. Nah, sebentar. Berdasarkan pola. Nah, atau pengenalan pola. Nah, ini Pak Beni minta ada perwakilan kelompok yang maju ke depan. Ini yang silang tidak boleh diinjak, ya. Yang silang tidak boleh diinjak. Ya, ini nanti tugasnya adalah kalian mengambil piala ini di sini, ya, mengambil piala ini di sini. Dimulai dari sini. Ya, nanti caranya adalah kalian tinggal memberikan pola kepada temanmu. Misalkan mulai, kamu harus bilang mulai. Maju, berarti kamu maju 1 kali. Terus kanan, nggak usah hadap gitu. Tadi kanan, ya geser ke kanan. Kiri, berarti geser ke kiri. Satu-satu aja, gitu. Jangan kiri-kiri, jangan kanan. Kanan, kiri. Nanti bingung robotnya. Nek bingung robotnya iso meledos. Nah, misalkan kanan, maju. Nah, misalkan seperti itu. Oke? Sudah, yuk. Siapa yang mau mencoba menjadi robot dan juga ada yang menjadi kontrolnya, remote-nya? Dari Mas Ilham, Mas Rafa, ayo maju, gak apa-apa ya. Siapa yang jadi robotnya? Mas Ilham, ya. Silakan berdiri di posisi mulai. Mas Rafa sebagai kontrolernya, yang mengontrolnya. Siap? Yuk, jangan menginjak yang disilang. Ya, yuk. Maju. Tit. 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 Ya, ambil, angkat. Ya, bagus, terima kasih. Dari kelompoknya Mbak Naura mungkin ada yang mau maju. Silakan mencoba, boleh. Yuk. Silakan dicoba, nggak apa-apa. Nah, siapa yang jadi robotnya? Ya, yuk. Maju. Kanan. Maju. Ya. Oke. Angkat. Iya, terima kasih Mbak Fatim. Dari kelompoknya Mas Nio. Ganti nang kene wis. Oh, ganti kene. Ya. Maju. Kanan. Ya. Gak apa-apa. Maju. Kanan. Iya, terima kasih. Meskipun lebih jauh tapi tetap bisa mengambil pialanya. Ya, luar tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, itu namanya apa, Cah? Pattern recognition atau pola. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan kah? Atau masih ada yang bingung nggih? Boleh ditanyakan. Yang pertama tadi namanya apa, Cah? Dekomposisi. Yang kedua
pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma ya. Nah, kalau kita sudah mempelajari itu, Pak Beni pengen membagikan LKPD kelompok, lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Silahkan dikerjakan. Kira-kira kalau di sini Pak Beni memberikan gambar layang-layang, kalian disuruh memecahkan bahan-bahannya apa saja. Ini termasuk apa, Cah? Apa namanya? Enek sebuah layang-layang kamu disuruh menyebutkan bahan-bahannya apa saja. Berarti namanya apa? Iya, maksudnya tadi lo berpikirnya namanya apa? Komposisi. Betul. Kalau ini Pak Beni wis gambar ki nggo. Polane nggo iki karo iki, nggo gambaren. Berarti namanya apa? Pola, ya mergo senek polane. Terus iki langkah-langkah membuat mie instan. Berarti namanya apa? Menyusun langkah-langkahnya namanya algoritma. Kok algoritsi toh? Algoritma ya. Siapa tadi yang layang-layang? Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok. Mie rebus. Silakan dipikirkan secara berkelompok. Iki pola digambarkan. Dilihat rambutnya beda-beda loh ya. Pensilnya mana dikeluarin loh. Ya, pensilnya mana dikeluarin. Ditulis anunya aja nggih, nomornya 1 kira-kira yang mana, 2 mana, 3 mana. Ya, rebus air dulu terus. Nah, matone sik nggak apa-apa. Ya, matone mulute cemberut, gak disongan ibuke. Nah, rambutnya miring, rambutnya melengkung, gak lurus. Nah, melengkung. Iya, tuh. Apa bahan-bahannya? Bahan-bahannya dulu. Apa bambu terus baru bambu, tali, betul, tali, terus plastik, betul, terus lem, betul, apa lagi? Ben miber nganggo apa? Nah, benar. Sip. Luar biasa. Diterusin nomornya nih. 1, 2, 3, 4. Ya. Sip, selesai. Sudah selesai mie-nya? Sudah matang mie-nya? Mie-nya sudah matang. Sudah selesai gambarnya? Belum ya. Cemberut, kaget, senyum. Kalau menggambar karo lho. Sing masak mie ning kono, mie dadine nang kene. Dilanjutkan ya. Sudah? Sudah? Boleh Pak Beni minta presentasi ke depan? Ya. Ada yang bilang, gak apa-apa nih ya, bahan-bahan berlayang-layang adalah ya, agak sini. Ya. Bahan-bahan membuat layang-layang adalah Pisau. tali, plastik, lem, semen. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Yang mau masak mie silakan ke depan ya. Hah? Boleh, silakan ayo. Berenam juga boleh.
Ayo. Yang keras ya suaranya. Masak mie instan. 1 panaskan panci berisi air. 2 siapkan mie instan. Hmm. 3 masukkan mie setelah air mendidih. Hmm. 4 tuangkan bumbu. Terus? 5 masukkan telur dan sayuran. Hmm. 6 aduk mie dan sayuran hingga matang. Hmm. 7 Tujuh. tuangkan mie ke dalam mangkok. Ya. 8 aduk mie agar Hmm. tercampur merata. Ya. 9 mie instan siap dihidangkan. Iya, terima kasih. Tadi tepuk tangan dulu ya. Namanya apa Ndek tadi Ndek? Algoritma. Namanya apa tadi Le? Sisi, betul. Yang pola sudah? Enggak selesai, enggak apa-apa, yuk ke depan, enggak apa-apa. Ya, ini apa nih namanya? Iki senyum, bahagia, bahagia sekali, cemberut. Ya kan? No? Senyum, cemberut, kaget. Iya, enggak apa-apa. Terus ngono ya apa-apa. Mengkong, ya, ya, rambutnya. Diterangkan ya nanti apa namanya? Ini adalah pola wajah, ada yang cemberut, senyum, dan kaget dengan apa namanya? Ekspresi yang berbeda. Ya, yuk dimasukkan depan. Ya, ini terima kasih. Yuk depan. Jas, kelompoknya luar biasa semua. Sini. Ya, yuk hadap sana. Ada ekspresi apa aja? Senyum, cemberut, karo kaget, senang sekali. Datar ya ini, datar. Oke. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, luar biasa sekali. Coba Pak Beni ulangi sekali lagi, Cah. Berpikir komputasional tadi ada berapa, Cah, prinsipnya? Ada 4. Yang pertama apa tadi? Memecahkan masalah namanya apa? Komposisi. Terus pengenalan pola namanya pattern recognition atau pola. Terus membuang hal-hal yang tidak penting namanya abstraksi. Terus yang terakhir algoritma atau menyusun langkah. Ya, sip, luar biasa. Terus ini Pak Beni berikan tugas secara mandiri untuk menyusun suatu algoritma cara membuat jus mangga ya. Ki misalkan Nio ki panen mangga, ning kene main bae. Dikerjakan ya, berapa anak nih? 1 2 3 4. Nah, itu 2 3 4 5. 1 2. Ya sendiri. 1 2 3 4 5. Nah, boleh agak beban ya.
Langkah-langkah membuat jus jambu, kira-kira apa aja ya? Jus mangga kok jambu. Ya, kupas mangganya, betul. Diana aja nggak apa-apa. Seretnya. Ya. Sebelum di blender, jangan lupa diberi air sama gula dulu. Ya. Alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat jus jambu? Alatnya loh ya. Kira-kira apa ya alatnya? Jambu kayak mbok ketok apa mbok krokoti? Jambu kayak apa jenenge mangga ngono kae mbok keprok tok apa mbok irisi? Isine kae mbok totne mbok blender utawa mbok ikut blender atau mbok buang. Terus nek wis bar di jus kae langsung mbok mimik saka blendere utawa mbok lebokne ning gelas utawa mbok beri topeng-topeng apa. Terus kira-kira manfaatnya minum mangga itu apa? Mangga itu mengandung vitamin C ya, manfaatnya untuk apa kira-kira? Yang jelas ya apa? Untuk memberikan kesehatan tubuh, kebugaran, kesehatan. Sudah? Ada yang belum pernah makan minum jus mangga? Jus mangga itu enak. Salah satu jus favoritnya Pak Beni itu adalah jus mangga. Minum jus mangga di pagi hari dijamin lapar siangnya. Sudah? Mana? Lila yang ini. Ditulisin dikerjakan itu yang ini. Nah, Mas Arden digarap kok ya digarap. Apa saja alatnya yang digunakan untuk membuat jus? Nah, ditulis di situ. Alatnya loh ya, kira-kira apa aja?
Untuk mengetong pakai apa? Nah, buah itu bukan alat. Buah kok alat? Sejak kapan buah jadi alat? Blender, pisau, gelas. Blender, pisau, buah. Tadi ada yang buah jadi alat. Namanya ditulisin namanya. Apa itu? Sudah, kalau sudah boleh dikumpulkan. Sudah tulis namanya. Belum? Sudah? Masih. Berapa? Mana? Ya, sama lainnya. Sudah? Oh, belum. Sudah, nggak apa-apa. Sini. Nggak apa. Sini. Sudah? Terima kasih. Ini mie instannya. Terima kasih. Sudah? Namanya ditulis sih. Oh, nanti mau ya, latihan nari ya. Terima kasih. Sudah, Mas Arya. Ya, terima kasih. Ya. Sudah semua, nggih? Ya, terima kasih luar biasa. Ya, jadi Pak Beni ulangi lagi nggih, yang kenapa sih kita harus berpikir secara komputasional itu? Nah, sebenarnya berpikir komputasional itu adalah melatih otak manusia agar tetap dapat berpikir secara logis, jadi tidak bergerak tanpa berpikir dahulu. Kebanyakan manusia atau anak-anak sekarang itu tidak berpikir dahulu, tapi memakai yang namanya emosi dan sisi egois. Nah, makanya di sini diajarkan kita harus berpikir dulu secara logis dan sistematis supaya semua tertata dengan baik, sehingga mampu menyelesaikan setiap masalah itu dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya tadi menyelesaikan masalah lebih mudah, terus membuat suatu keputusan yang baik. Contohnya tadi ketika diberi tugas untuk piket kelas, kan nggak langsung piket tapi dibagi tugas dulu supaya pekerjaan lebih cepat selesai dan juga menghemat waktu tentunya. Kemudian jadi dalam kehidupan sehari-hari nanti diharapkan kalian dapat berpikir secara komputasional itu adalah supaya kehidupan kalian, cara berpikir kalian itu lebih logis dan lebih tertata kembali, tidak menyelesaikan masalah dengan emosi, tidak menyelesaikan masalah itu dengan terburu-buru, tergesa-gesa, tapi semuanya dicari dulu, dipecahkan dulu dari hal yang paling kecil. Seperti halnya ketika kamu mau diajak pergi bermain sama ayah, misalnya mau diajak mancing misalkan. Mancing kira-kira apa yang harus dibawa? Dicari yang paling bawah. Apa pancing. Yo jelas gini, mancing mesti yang gawa pancingan. Nah, ini kan harus disiapkan. Oh, gak kok moro-moro melu bapak. Terus tahu-taunya sampai di lokasi lu, bapak lah mancingin di orang mancing gak gawa pancing. Nah ini kayak tarap layang-layang, kadung seneng budal mek gawa layang-layang tapi gak gawa senare lah ya lucu. Nah itu maksud dari Arab ini kan yunda. Nah itu namanya difikirkan secara
apa cah? Komputasional. Nggih. Jadi Pak Beni harapkan untuk hari ini kalian sudah tahu nggih, paling tidak kalian sudah tahu tentang macam-macamnya berpikir secara komputasional, yaitu memecahkan masalah dinamakan sebagai dekomposisi. Terus pola-pola di lantai tadi namanya apa? Pengaturan pola. Kemudian membuang hal-hal yang tidak penting tadi namanya apa? Abstraksi. Dan membuat langkah-langkahnya itu namanya algoritma ya. Terima kasih untuk hari ini. Coba Pak Beni tanya dulu, apakah kalian senang belajar hari ini? Ya, alhamdulillah. Adakah yang mengalami kesulitan atau tidak bahagia dalam belajar hari ini? Tidak. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu untuk kegiatan hari ini Pak Beni sudahi cukup sampai di sini nggih. Terima kasih dan Pak Beni harap tetaplah menjadi seorang anak yang rajin dalam belajar. Tetap menghormati orang tua dan menjaga nama baik kedua orang tua dimanapun kalian berada. Tetap semangat belajar dan gapailah cita-citamu setinggi langit. Terima kasih Pak Beni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yuk, kelas 5. Kelas 5. Kelas 5. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Bu Putri.